Selamat pagi Pak Hansen. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas aspek hukum. Kasus ini saya ambil dari putusan nomor 433 garing PDT titik G garing 2021 garing PN JKT titik PST. Faktanya, yang pertama itu kasus ini penggugatnya adalah PT Indo Trans Konstruksi yang diwakilkan oleh Sugeng Widodo selaku Direktur Utama. Dan tergugatnya ada PT Kia Graha. Latar belakangnya, tergugat memesan barang berupa jembatan rangka baja kelas B bentang 60 meter kepada penggugat sesuai PO nomor 36 garing PT titik KG garing PO garing 5 strip 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 sebesar 3.602.060.000 rupiah. Setelah itu, penggugat mengirimkan barang pesanan tergugat. Akan tetapi, sampai dengan saat ini, tergugat belum membayar lunas harga barang. Padahal di dalam PO, yang disepakati menyatakan bahwa pembayaran dilakukan 3 hari sejak invoice diterima. Selanjutnya, tergugat telah melakukan pembayaran hutangnya kepada penggugat pada bulan Mei 2019 sebesar 720 juta rupiah dan bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019 sebesar 1.500.000.000 rupiah. Sesuai dengan invoice pelunasan nomor 71 garing INV titik PT Intracons garing 7 garing 2019 dan kwitansi tanggal 23 Juli 2019. Tergugat baru membayar sebesar 680 juta rupiah yang seharusnya membayar 1.382.060.000 rupiah. Sehingga sisa hutang tergugat kepada penggugat adalah sebesar 702.060.000 rupiah. Penggugat telah memberikan teguran kepada tergugat sesuai dengan surat somasi atau peringatan ke-1 pada tanggal 16 November 2020. Surat somasi atau peringatan kedua pada tanggal 13 Oktober 2020 dan surat somasi yang ketiga pada tanggal 27 Oktober 2020. Dalam surat tersebut memberitahukan tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban yang telah jatuh tempo kepada penggugat. Akan tetapi, tergugat hanya memberikan tanggapan somasi ke-1 dari penggugat pada tanggal 22 September 2020 yang mendalilkan cabang penanggung jawab atas kewajiban tergugat. Setelah itu, penggugat memberikan surat jawaban tergugat melalui kuasa hukum telah berkomunikasi dengan pimpinan cabang atau kuasa direktur tergugat yaitu Bapak Pringgu, serta diberikan janji bayar melalui surat pernyataan tanggal 24 September 2020 bahwa sisa tagihan tersebut akan dibayarkan pada bulan Desember 2020, tetapi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sampai gugatan didaftarkan. Selanjutnya ada prosedural postur. Yang pertama itu ada bahwa perbuatan tergugat dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melakukan wan prestasi. Maka penggugat memohon kepada majelis hakim agar menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan pemberitahuan umum pada tanggal 10 Agustus 2021, 6 September 2021, 30 September 2021, 19 Oktober 2021, dan tanggal 22 November 2021. Ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya. Selain penggugat menunjukkan bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu saksi Riz Safi'i dan saksi Setia Rio. Selanjutnya ada farming the issue, bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah tergugat telah memberikan PO pada tanggal 21 Mei 2019 senilai 3.602.060.000 rupiah
kepada penggugat untuk melaksanakan perjanjian pekerjaan tentang pembangunan jembatan petak. Perjanjian pekerjaan tentang pembangunan jembatan petak nomor 1 garing PT titik Intracons titik KG titik SPK garing 5 garing 2018 yang sudah ditandatangani oleh masing-masing pihak penggugat dan tergugat yang diwakili oleh masing-masing direkturnya dan pelaksanaan tersebut sesuai dengan PO. Tetapi tergugat tidak mau menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat untuk menyelesaikan sisa pembayaran senilai Rp702.060.000. Selanjutnya saya akan membahas dari argumen dari para pihak. Yang pertama itu ada argumen dari pihak penggugat yang berupa permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan yang pertama itu adalah memohon mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi kepada penggugat. Yang ketiga menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat karena kelalaian sehingga menimbulkan kerugian kepada penggugat secara tunai. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama penagih dan sampai dengan pengurusan perkara totalnya sebesar Rp837.163.000. Yang keempat, menyatakan sah dan sita jaminan atas kekayaan tergugat dan atau apabila tidak mencukupi, maka atas harta kekayaan pengurus dan pemegang saham tergugat senilai apa yang penggugat mohon akan disita juga. Lalu yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut. Yang keenam, membebankan biaya perkara ini kepada tergugat. Selanjutnya ada argumen dari saksi Riz Safi'i. Yang pertama, saksi merupakan seorang marketing dari penggugat yang bekerja sejak 2018. Yang kedua, saksi mengetahui tergugat telah memesan barang berupa jembatan rangka baja kelas B dengan bentang 60 meter kepada penggugat sesuai PO pada tanggal 21 Mei 2019. Saksi juga mengetahui mengenai tergugat telah melakukan pembayaran, namun pembayaran tersebut masih memiliki sisa yang belum dibayarkan, sebesar Rp702.060.000. Dan saksi juga mengetahui bahwa sisa utang tergugat hanya memberikan janji kepada penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan memberikan cek yang dijanjikan, akan tetapi sampai saat ini tidak terrealisasikan. Selanjutnya ada argumen dari saksi Setyario. Yang pertama, saksi merupakan seorang karyawan dari penggugat yang bekerja di bagian administrasi pengiriman material. Yang kedua, saksi mengetahui adanya permasalahan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni tergugat belum melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penggugat. Yang ketiga, saksi mengetahui seluruh material yang dipesankan oleh tergugat sesuai dengan PO kepada penggugat sudah seluruhnya dipenuhi dan dikirimkan oleh penggugat. Yang keempat, saksi juga mengetahui proyek tersebut dan jembatan yang dibuat sudah fungsional dan terbangun dengan baik. Yang terakhir ada argumen dari majelis hakim. Yang pertama itu, majelis berpendapat bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, di mana penggugat telah melaksanakan pembangunan jembatan rangka baja kelas B sesuai dengan perjanjian kontrak maupun BOQ yang telah disepakati. Namun, sebaliknya tergugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi sisa pembayaran atas prestasi yang telah dilakukan oleh penggugat, walaupun diberitahu berkali-kali supaya untuk memenuhi kewajibannya, tapi semua itu tidak dipenuhi oleh tergugat. Yang kedua, majelis berpendapat penyangkalan yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat berdasarkan surat bahasan nomor 22 garing KG garing 9 garing 2020 dan surat penyertaan tertanggal 24 September 2020 adalah ketidakberalasan dan karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya analisis dari kasus ini, yang pertama adalah penggugat telah mengingatkan tergugat akan kewajibannya kepada penggugat sampai dengan gugatan wan prestasi didaftarkan, akan tetapi tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya.
maka sudah sepatutnya tergugat dianggap lalai sebagaimana ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. Akibat tidak ada itikat baik dari tergugat untuk menjalankan kewajibannya kepada penggugat sebagaimana diatur ketentuan pasal 1234 KUH Perdata telah melakukan prestasi atau ingkar janji, dan atas perbuatannya tergugat diminta untuk mengganti biaya rugi dan bunga yang sebagaimana diatur pada pasal 1243 KUH Perdata. Untuk menjamin pembayaran hutang kepada penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan sebagai jaminan pelunasan pembayaran hutang kepada penggugat. Sehingga hasil dari putusan ini adalah yang pertama, dengan pertimbangan majelis hakim mengabulkan bahwa menyatakan tergugat melakukan perbuatan non prestasi kepada penggugat. Lalu yang kedua, majelis hakim akan mengabulkan kerugian material senilai 702.060.000 rupiah, sedangkan selebihnya yang dimohonkan oleh penggugat seharusnya ditolak karena kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan di persidangan. Lalu yang ketiga, mengenai sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik tergugat, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak karena sita jaminan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti. Lalu yang keempat, mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada tergugat dapat dikabulkan. Lalu yang kelima, mengenai uang paksa haruslah ditolak karena uang paksa hanya dapat diminta terhadap keterlambatan atas penyerahan barang dan bukan keterlambatan penyerahan uang. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 496 K garing SIP garing 1971. Dan yang terakhir mengenai permohonan pengabulan seluruh gugatan penggugat, tidak seluruhnya dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian. Oleh karena itu, maka bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya, lesson learned dari kasus ini adalah menurut saya keputusan hakim kurang adil karena sita jaminan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Seharusnya yang menindaklanjuti adalah dari pihak pengadilannya. Dan sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata tentang jaminan pembayaran hutang, seharusnya sita jaminan dapat diberlakukan. Tidak hanya itu, putusan tentang uang paksa dari jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 496 K garing SIP garing 1971 tidak ditemukan dokumennya yang seharusnya lebih diperjelas lagi mengenai putusan tersebut atau dapat dilihat dokumen terbarunya. Karena dokumen jurisprudensi yang diputuskan oleh hakim adalah keputusan yang sudah lampau. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.